Pada zaman dahulu di Sulawesi Selatan ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Labusatana Datu Maungge, biasa dipanggil Datu Luwu. Ia sangat arif, bijaksana dan gagah perkasa. Karenanya rakyat di negeri itu hidup makmur. Datu Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik dan ramah. Namanya Putri Tandampali. Kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone memiliki seorang putra yang gagah dan tampan. Meskipun seorang putra mahkota, tutur katanya baik dan sopan. Raja Bone bermaksud meminang Putri Tandampali untuk putranya. Ia mengutus rombongan perwiranya menuju kerajaan Luwu. Mendengar kabar akan datang utusan dari Bone untuk meminang putrinya, Datu Luwu sangat bingung. Setiap hari ia gelisah memikirkan pinangan itu. Menurut adat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak boleh menikah dengan lelaki di luar sukunya. Akan tetapi jika ia menolak pinangan itu, pasti akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu, biar aku saja yang dikutuk oleh dewa asalkan rakyatku tidak menderita, ucapnya dalam hati. Beberapa hari kemudian datang utusan dari kerajaan Bone untuk meminang Putri Tandampali. Mereka datang dengan sangat sopan dan ramah. Tidak ada rombongan prajurit yang datang ataupun armada perang di pelabuhan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Datu Luwu menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka mengutarakan maksudnya, Datu Luwu tidak langsung menjawab pinangan itu. Utusan Raja Bone memahami hal itu. Mereka akhirnya kembali ke Bone. Keanehan pun terjadi. Keesokan harinya Putri Tandampali jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental menjijikkan yang berbau anyir. Para tabib istana tidak sanggup menyembuhkan Putri Tandampali. Semakin hari penyakit Putri Tandampali semakin parah. Jika tidak segera diasingkan, rakyat Luwu pasti akan tertular. Datu Luwu pusing dibuatnya. Ia berpikir keras. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mendapatkan cara agar rakyatnya tidak tertular penyakit putrinya. Putri Tandampali harus diasingkan keluar dari negeri Luwu. Hanya itu cara yang tepat. Walau berat dan hancur rasanya hati Datu Luwu melepas putrinya. Keesokan hari, pergilah Putri Tandampali ke pengasingan didampingi oleh pengikut setianya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebilah keris pusaka kepada Putri Tandampali. Berbulan-bulan sudah Putri Tandampali dan pengikutnya berlayar. Tibalah mereka di sebuah pulau yang subur dan berhawa sejuk. Lalu mereka menepi di sana. Seorang pengikut Putri Tandampali menemukan buah wajo. Akhirnya daerah tersebut diberi nama Wajo. Di sana mereka membuat kubu-kubu kecil sehingga sebagai tempat tinggal mereka. Mereka juga mulai bercocok tanam. Pada suatu hari ketika sedang duduk-duduk di pinggir danau, Putri Tandampali melihat seekor kerbau berwarna putih. Ia mengira kerbau itu akan memakan tanaman sayuran yang berada tidak jauh dari tempat itu, sehingga diusirlah kerbau itu. Namun semakin diusir kerbau itu semakin mendekat dan akhirnya menerjang Putri Tandampali hingga pingsan. Ketika siuman, bukan kepalang kagetnya Putri Tandampali melihat kerbau itu menjilati seluruh permukaan tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Setelah berulang kali dijilati oleh si kerbau bule, penyakit di tubuh Putri Tandampali berangsur-angsur sembuh dan mengering, sehingga tidak meninggalkan bekas sama sekali. Karena jasanya ini, maka kerbau bule kemudian dikeramatkan dan tidak boleh disembelih. Pada suatu malam, Putri Tandampali bermimpi didatangi seorang pemuda tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh Putri Tandampali.
Putri Tandampalik terjaga tidurnya. Ia mengira bahwa mimpi itu adalah pertanda yang baik untuknya. Sementara itu, di negeri Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asik berburu. Ia ditemani oleh para pengawal dan panglima kerajaan Bone yang bernama Andre Guru Pakan Rayeng. Karena terlalu asik berburu, putra mahkota terpisah dari rombongannya. Hari sudah mulai larut. Akhirnya ia harus bermalam di dalam hutan. Putra mahkota itu mencoba memejamkan matanya, tetapi suara-suara hewan malam sulit membuatnya untuk tertidur. Di kejauhan, putra mahkota melihat seberkas cahaya dari sebuah perkampungan. Bergegaslah ia menuju ke sumber cahaya itu. Sesampainya di perkampungan tersebut, hari sudah sangat larut. Ia memberanikan diri untuk memasuki sebuah gubuk yang terlihat kosong. Namun betapa terkejutnya ia melihat seorang gadis yang sangat cantik yang sedang memasak air. Gadis cantik itu adalah Putri Tandampalik. Aduhai, betapa cantiknya gadis ini. Siapakah gerangan dia sebenarnya? Pikir sang putra mahkota. Merasa ada yang mengawasi, Putri Tandampalik pun menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Putri Tandampalik melihat seorang pemuda yang sama seperti di mimpinya waktu itu. Akhirnya mereka berkenalan. Melihat tutur kata pangeran yang lembut dan sopan membuat Putri Tandampalik kagum dan tertarik. Begitupun dengan kecantikan dan kelembutan Putri Tandampalik membuat putra mahkota jatuh hati. Pagi harinya, panglima perang kerajaan Bone, Andre Guru Pakan Rayeng beserta para pengawal putra mahkota yang merasa kehilangan tuannya sangat lega bisa menemukan putra mahkota di desa itu. Putra mahkota pun harus kembali menuju kerajaan. Sejak berpisah dengan Putri Tandampalik, hati pangeran jadi gundah. Ia sangat merindukan Putri Tandampalik. Ingin rasanya dirinya tinggal di desa Wajo dan hidup bersama dengan Putri Tandampalik. Panglima Andre Guru Pakan Rayeng yang memperhatikan gelagat putra mahkota tidak seperti biasanya, kemudian menceritakan kejadian di desa Wajo kepada Raja Bone. Raja Bone setuju untuk menikahkan pangeran dengan Putri Tandampalik. Lalu dikirimlah utusan ke desa Wajo untuk meminang Putri Tandampalik. Setibanya utusan tersebut ke gubuk Putri Tandampalik, pinangan itu tidak segera dijawab. Ia hanya menyerahkan keris pusaka kerajaan Lawu, pemberian dari ayahandanya kepada utusan tersebut. Putri Tandampalik berpesan agar keris itu dibawa ke kerajaan Luwu. Jika keris itu diterima dengan baik oleh Datuk Luwu, maka ia akan menerima pinangan itu. Maafkan ayahanda nak, ayahandamu telah mengasingkanmu dalam waktu yang cukup lama, ucap Datuk Lawu. Tidak ada yang perlu dimaafkan ayahanda. Ananda justru bahagia karena dapat menyelamatkan rakyat Luwu dari penyakit menular, jawab Putri Tandampalik. Keesokan hari digelarlah pesta pernikahan Putri Tandampalik dengan putra mahkota kerajaan Bone di desa Wajo. Mereka hidup bahagia hingga hari tua. Sikapnya yang tabah menghadapi musibah dan pengorbanannya yang besar membuat Putri Tandampalik semakin dihargai dan dihormati oleh semua orang. Terima kasih telah menonton dongeng dan cerita rakyat Putri Tandampalik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.